Kepikiran gak sih, apa ya yang bikin negara kita yang super besar dan beragam ini bisa tetap harmonis? Nah, hari ini kita mau bedah bareng-bareng cetak biru atau peta jalan resmi dari pemerintah yang dirancang khusus untuk memastikan kerukunan itu terus terjaga. Pertanyaan yang Anda lihat ini bukan lagi sekedar pertanyaan filosofis loh. Di zaman sekarang, di mana informasi nyebar secepat kilat dan dunia makin terhubung, menjaga harmoni di dalam negeri itu jadi tantangan yang real banget. Nah, inilah masalah yang coba dipecahkan oleh peta jalan ini. Dan yang menarik, jawaban pemerintah itu bukan cuma program-program biasa yang jalan sendiri-sendiri, tapi sebuah rencana strategis yang komprehensif dan terstruktur. Sekarang, ayo kita lihat lebih dalam apa sih isinya. Biar kita paham betul dokumen ini, kita nggak akan lihat dari permukaannya aja. Kita akan dipandu oleh telaah mendalam dari Widiatmoko, seorang instruktur nasional yang memang ahlinya di bidang ini. Jadi, perspektif beliau bakal bantu kita ngelihat apa sih yang ada di balik setiap kebijakan ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih peta jalan ini dianggap begitu penting dan mendesak untuk dibuat sekarang? Emangnya, tantangan spesifik apa yang lagi kita hadapi sebagai bangsa? Coba deh lihat daftar ini. Ini semua bukan teori kan? Politik identitas, wah kita lihat sendiri tiap kali ada pemilu. Ujaran kebencian, setiap hari kita temuin di media sosial. Bahkan agama pun kadang dijadikan komoditas untuk tujuan komersial. Ini semua nih, ancaman nyata yang bisa menggerus fondasi kerukunan kita. Dengan tantangan yang serumit itu, solusinya adalah moderasi beragama. Tapi kata ini sering banget disalahpahami. Nah, biar nggak salah kaprah, mari kita luruskan dulu apa sih definisi resmi dari moderasi menurut negara? Nah, ini dia poin kuncinya. Perhatian baik-baik ya. Moderasi beragama itu bukan berarti kita jadi mengurangi ajaran agama kita. Sama sekali bukan. Ini tentang cara kita mengamalkannya. Definisi resmi ini, yang bahkan sudah jadi peraturan presiden, fokusnya ada dua, melindungi martabat manusia dan menciptakan kebaikan bersama. Itulah intinya. Biar nggak ngawang-ngawang, definisi tadi dipecah jadi 4 indikator yang konkret dan bisa diukur. Pertama, komitmen kebangsaan. Kedua, toleransi. Ketiga, sikap anti kekerasan. Dan yang keempat, mau menerima tradisi lokal. Nah, ini cara pemerintah mengubah sebuah ide besar jadi sesuatu yang bisa dievaluasi di lapangan. Oke, kita udah tahu definisinya dan kenapa ini penting. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih cara pemerintah menjalankan rencana besar ini? Yuk kita intip jadwalnya untuk 5 tahun ke depan. Rencana ini tuh dibangun persis kayak gedung. Tahap pertama 2025-2026 itu ibaratnya kita bangun fondasinya dulu. Semua persiapan dan pemahaman disamakan. Lanjut tahap kedua, 2027-2028, itu fase penguatan. Ibaratnya dinding dan tiang program mulai didirikan di berbagai sektor. Terakhir, di tahun 2029, itu tahap keberlanjutan, memastikan atap dan seluruh bangunannya kokoh buat jangka panjang. Tentu aja, rencana sebesar ini nggak mungkin bisa dikerjakan sendirian oleh Kementerian Agama kan? Terus, siapa aja nih yang bertanggung jawab buat menyukseskannya? Jawabannya ada di konsep ekosistem. Coba bayangin deh, ini tuh kayak jaring laba-laba raksasa. Pendidikan, media, politik, masyarakat, semua saling nyambung. Kalau satu bagian bergetar, bagian lain pasti ikut rasa. Jadi ini bukan cuma tugas satu kementerian, tapi tugas kita semua sebagai satu bangsa. Dan biar ekosistem tadi beneran gerak bareng, ini bukan cuma imbauan moral loh, ini perintah hukum. Perpres 58 tahun 2023 mewajibkan semua kementerian dan lembaga pemerintah untuk menjalankannya. Jadi nggak ada yang bisa bilang ini bukan urusan saya. Jadi wujud nyatanya di lapangan gimana? Gampangnya gini, di sekolah artinya materi pelajarannya mengajarkan toleransi. Buat aparat keamanan artinya mereka jadi penengah yang netral dan adil. Dan di kantor pelayanan publik, artinya kita semua dilayani dengan standar yang sama, nggak peduli apa agama atau suku kita. Setiap rencana yang bagus itu harus bisa diukur kan? Nah, gimana caranya kita tahu peta jalan ini berjalan sesuai harapan atau enggak? Apa sih alat ukurnya? Jadi, ada 2 rapor utamanya. Pertama itu Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB yang simpelnya ngukur seberapa akur kita sama tetangga yang beda keyakinan. Yang kedua IKSB, ini ngukur apakah praktik keagamaan kita itu udah membawa dampak positif buat orang banyak atau belum. Dan targetnya pun jelas, nggak ngawang-ngawang.
ada angka spesifik yang harus dicapai. Untuk indeks kerukunan misalnya, targetnya naik dari sekitar 76 ke 78 dalam 5 tahun. Kelihatannya sih kenaikannya kecil ya, tapi dalam skala nasional, naik 2 poin itu butuh kerja keras yang luar biasa. Oke, angka dan target itu memang penting buat evaluasi. Tapi sebenarnya apa sih mimpi besar di balik semua ini? Apa tujuan akhirnya? Dan inilah dia, inti dari semuanya. Tujuan akhirnya itu bukan cuma sekedar nyelesain program kerja dan bikin laporan, tapi untuk menjadikan moderasi beragama sebagai sebuah budaya, sesuatu yang mendarah daging, yang jadi bagian dari cara kita berpikir dan bertindak setiap hari. Pada akhirnya, sukses atau enggaknya peta jalan ini bukan cuma di tangan pemerintah. Ini adalah ajakan untuk kita semua. Bisa dimulai dari hal kecil kok. Misalnya cara kita merespon berita di grup WhatsApp, atau cara kita ngobrol sama teman kantor yang beda keyakinan. Itu semua adalah bagian dari solusi. Sebagai penutup, kita ingat lagi pesan dari Widiatmoko, sebuah ajakan agar kita semua, dimanapun posisi kita, terus menjadi agen moderasi. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia yang harmonis itu ada di tangan kita bersama.